VIP itu ada white paper kita yang dibagi, tapi saya akan men-summarize kira-kira marketing in Indonesia tahun 2010 itu kayak apa. Tapi kita mulai saja. Sebelum saya mulai marketing Indonesia 2010, kita lihat apa yang kita katakan pada tahun 2009 yang lalu. Ini suasana Marketplace Conference tahun lalu, 11 Desember. Di sini juga 4.000 orang, hari ini 4.500, getting bigger and bigger, itu berarti marketing enthusiasm becoming bigger ini. Dan apa yang saya katakan tahun lalu, saya mengatakan tahun 2009, ini 11 Desember 2008, saya mengatakan hati-hati ada merah, kuning, hijau. Coba kita lihat, 2009 kita katakan ada global economic recession. Tapi saya katakan waktu itu jangan takut, Indonesia tidak akan negatif. Anda lihat, developing countries ternyata di penghujung tahun 2009, benar ramalan kita. Ya, yang kena pertumbuhan negatif itu cuma World, Euro, Japan, semua established country. Tapi Indonesia termasuk developing country, jadi selamatlah kita. Kita tidak mengalami krisis, cuma sedikit downturn. Lampu kuning, coba kita lihat, Regional ASEAN Integration. Apa impactnya ke Indonesia? Kita sudah ramalkan bahwa tahun 2009 ini, ASEAN Integration akan bertambah ketat. Akan banyak orang datang ke Indonesia karena market kita besar, 247 juta. Tetapi ternyata kita juga bisa meningkatkan daya saing kita, sehingga 2009 ternyata player-player kita tidak kalah ya dibanding pemain-pemain lain. Lampu hijau kita lihat banyak orang meramal di akhir tahun 2009 bahwa local general election itu berbahaya. Tahun 2009 akan jadi tahun politik. Orang asing melihat bahwa hati-hati di Indonesia. Tapi kita sudah katakan pada akhir tahun yang lalu, jangan takut. Justru local general election itu akan membawa berkah bagi Indonesia. Ternyata benar, ya. Konsumen spending itu menjadi lebih besar, purchasing power menjadi lebih besar sebab banyak uang mengalir dari politician masuk ke rakyat. Inilah yang kita katakan pada tahun 2008 yang lalu. Selain itu, saya juga mengatakan di panggung ini pada akhir tahun 2008 yang lalu bahwa Indonesia akan mengalami seperti begini, ya. Dan saya bagi menjadi 3. Kuartal 1 memang orang takut sekali, tidak punya confidence. Karena itu saya katakan urgency. Dan kalau di dalam urgency sudah, kalau tidak bisa jualan paling tidak harus memberikan solution. Brand kita harus intim kepada customer dan we keep the good customer. Jangan lupakan, good customer mesti di keep. Itu kuartal 1. Kuartal 2, ini kita perkirakan sudah akhir tahun, mesti mulai aktif lagi. Menciptakan kreatif produk dan get new customer. Jangan cuma keep the good customer, get new customer, terutama yang di-ignore oleh kompetitor. Rugi sekali karena pada kuartal 1 ternyata tidak semua pemain mau nge-keep good customer. Kalau good customer tidak di-keep pada masa-masa sulit, mereka akan pindah ke kompetitor. Dan kuartal 4 sekarang, kita sudah ramalkan pada Desember tahun yang lalu, ini saatnya take off. Indonesia akan jaya lagi pada akhir tahun 2009. Grow dan brandnya mesti excite dan don't forget to add value to your product. Ini yang kita katakan pada akhir 2009. Kenyataannya coba kita lihat. Nah, ini adalah saya pinjam forecast, bukan forecast tapi analisis dari sebuah multinational company ya yang mengatakan seperti gini. Jadi benar banget ini. Q1 dan Q2 kelihatan ada merah-merahnya memang turun, tapi analisis transnational company ini Q3 dan Q4 hijau lagi. Dan mereka yang ada di transnational company itu melihat Indonesia akan lebih bagus pada tahun 2010. Next, kita juga melihat di kuartal 1, ini yang kita usulkan, ini kenyataannya. Beberapa perusahaan yang smart memang sengaja atau tidak sengaja melakukan itu semua. Kuartal 2, kita lihat kuartal 2 dan kuartal 3, inilah yang kita usulkan, inilah kenyataannya. Beberapa perusahaan-perusahaan yang smart juga sengaja dan tidak sengaja melakukan hal itu. Dan yang terakhir, pada kuartal 4 sekarang, yang kita usulkan seperti ini, dan yang kejadian seperti ini. Ini bukti bahwa 2009 ternyata in general sudah kita lalui dengan hebat, dengan gemilang, dan kita menyongsong 2010 yang lebih brighter. Coba kita teruskan. Bagaimana kalau gitu tahun 2010? Saya selalu membagi menjadi 3 bagian. Why,
what, how. Why is the reasoning, what is apa yang harus kita lakukan, and how to do it. Coba kita lihat, kesimpulannya adalah the sky looks brighter in 2010, not only in Indonesia. Coba kita lihat. Majalah Ekonomis after the storm, ya. Coba how to make the best of the recovery. Majalah Ekonomis talk about recovery. Coba kita lihat selanjutnya. Begitu juga economist.com mengatakan business will be easier in 2010. So the sky looks better, brighter. Oke, next. Dan kita lihat ini ramalan-ramalan dari IMF. World will grow with 3.1%, advanced economies only 1.3%, unfortunately, and emerging and developing economies like Indonesia, China, India, and the other countries will grow with 5.1%. So it looks like that the world is shifting, from advanced economies to emerging and developing economies. Oke, terus kita juga lihat ramalan ini, China, India, and Indonesia will be the three countries that will drive the recovery. Ya, ini datanya. Next, kita lihat juga beberapa ramalan dari berbagai pakar, Faisal Basri, Government of Indonesia, Economist, IMF. Memang beda-beda, tetapi semuanya mengatakan 2010 will looks brighter. Oke, next. Ini beberapa angka-angka yang saya kutip, makronya seperti ini. Anda lihat government consumption nanti akan tumbuh, ya. Investment juga akan tumbuh. Jadi kalau tahun 2009 mungkin investment itu agak tersendat, kita optimis bahwa ekspor pun yang tahun ini turun karena kesembuhan Amerika, China, dan beberapa negara akan tumbuh dari min menjadi plus. Next, kita lihat juga ini ramalan-ramalan inflasi akan kecil, bahkan tahun ini katanya less than 5%, tapi tahun depan akan sekitar 5,5%, still very okay. Dan rupiah exchange rate katanya diramal bahkan akan menguat lagi. Rupiah will get stronger in 2010. Next. Nah, ini sektor-sektor yang tumbuh katanya, utilities akan naik, transport and communication akan naik. Saya bukan ahli ekonomi, jadi saya nurut saja pada ahli-ahli ekonomi. Tapi ingat loh, ramalan ahli ekonomi itu sering salah sekarang, ya kan? Dan sering direview terus. Kenapa? Why? Why the forecast of economists is always wrong all the time? Ya, karena ada spekulasi, ada Web 2.0 teknologi, sehingga keputusan-keputusan yang diambil oleh economic players, oleh business players itu saling mempengaruhi. Ya, karena itu